Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is everything? Piye kabare? Welcome back to BBI Belajar Bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar tentang visiting hours vocabularies. Kita akan belajar tentang kosakata bahasa Inggris dengan tema visiting hours, jam besuk atau jam kunjung pasien di rumah sakit. Oke, you ready? Kita mulai dengan kata yang pertama, inpatient. Artinya adalah pasien rawat inap. Artinya pasien yang harus menerima perawatan di dalam atau di rumah sakit ya. Inpatient. Oke. Kata berikutnya adalah outpatient. Ini adalah lawan kata dari inpatient. Bisa ditebak kan artinya? Inpatient itu pasien rawat inap, kalau outpatient itu adalah pasien rawat jalan ya. Outpatient, inpatient. Kata berikutnya adalah typical visitors. Typical itu artinya yang biasanya. Typical visitors itu adalah pengunjung-pengunjung yang biasanya mengunjungi rumah sakit atau menjenguk pasien. We call it typical visitors. Nah, typical visitors ini ada macam-macam ya. Kita akan bahas nanti istilah-istilahnya yang pasti kita sudah tahu dalam bahasa Indonesia, tetapi nanti ada dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah immediate family. Immediate family bisa ditebak ya. Immediate itu langsung, segera. Berarti apa? Keluarga langsung atau keluarga inti. Siapa itu? Ayah, bapak, ibu, saudara ya. Itu yang biasanya kita tahu ya. Atau biasa juga disebut nucleus family. Oke? Dalam family ini kita tahu ada mother, father yang termasuk dengan immediate family. Mother pasti tahu, mother tahu. Ayah dan ibu ya. Kemudian immediate family yang lain adalah son and daughter. Son and daughter. Son itu anak laki-laki, daughter itu anak perempuan. Kata berikutnya adalah brothers and sisters atau bisa juga disebut siblings. Ini adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan. Nah, biasa juga disebut siblings ya. Kata berikutnya adalah grandmother dan grandfather atau disebut juga ada yang menyebutnya granny atau granddaddy ya. Ini biasa juga masuk ke dalam immediate family yang berkunjung menjenguk pasien ya. Kata berikutnya adalah aunt and uncle. Ini yang biasa juga disebut auntie ya. Tapi nggak ada onkli. Aunt itu tante, om itu disebutnya uncle. Kata berikutnya adalah niece and nephew. Ini adalah keponakan. Kalau cewek keponakannya disebut niece. Kalau laki-laki nephew ya. Oke? Lalu ada juga disebut cousin atau sepupu. Beda dengan niece atau nephew ya, sepupu ya. Tahu sepupu kan? Oke? Nah, itu tadi di awal adalah typical visitors. Pengunjung yang biasanya mengunjungi pasien yaitu keluarga inti atau disebut immediate family. Selain itu ada juga disebut sebagai keluarga jauh. Dalam bahasa Inggris ini disebut extended family. Extended family. Nah, kalau kalian pikirin siapa ya biasa yang menjenguk kalau bukan keluarga atau bukan keluarga jauh ataupun bukan keluarga dekat, pastilah dia teman baik, bestie kalau zaman sekarang ya. Bahasa Inggrisnya ada best friend. Best friend adalah teman terbaik. Juga nih misalnya anaknya yang kuliah, yang ngekos, temannya sakit. Nah, mereka juga sering menjenguk atau biasa menjenguk. Mereka disebut roommates ya. Roommates atau teman sekamar ya. Sekamar kos ataupun kontrakan sama aja ya. Ada juga untuk teman-teman yang sudah bekerja, ketika yang menjenguk adalah teman sekerja atau rekan kerja, namanya apa? Bahasa Inggrisnya coworkers, betul ya, coworkers. Orang yang juga bisa menjenguk kita ketika sakit adalah tetangga. Bahasa Inggrisnya tetangga adalah neighbor. Apa? Neighbor. Selain neighbor, ada juga adalah pacar. Bahasa Inggrisnya pacar apa? Boyfriend or girlfriend ya. Kalau ada pacar yang menjenguk itu disebut boyfriend.
Ya, kalau cowok ya, kalau cewek ya girlfriend ya. Kata berikutnya adalah fiance ya. Fiance itu adalah tunangan ya. Oke, kalau ada tunangan yang menjenguk itu disebut fiance ya. Jam besuk ya visiting hours ya. Kata berikutnya adalah visiting hours atau jam besuk pasien ya. Nah, ini cukup tidak nyambung ya. Kalau ada orang membesuk biasanya apa? Nyari mau ke belakang, mau pipis ya, atau buang air. Maaf ya, bukan pipis, buang air ya. Bahasa Inggrisnya tempat buang air atau toilet itu yang sopan adalah restroom ya. Toilet, WC itu cukup kasar ya. Jadi sebaiknya bilang restroom. Nah, setelah kita tahu vocabulary siapa aja yang biasa mengunjungi pasien, kita tinggal masukkan polanya sekarang ya. Oke, kita contohkan ya. Kita pakai pola we are. Tapi kan dalam bahasa Inggris kita tidak perlu memanjangkannya we are ya. Boleh, tetapi lazimnya biasanya kalau dalam speaking itu nyambung ya. Jadi we are gitu ya. We are Michael grandparents ya. We are Michael grandparents ya, misalnya ya. Kami adalah kakek dari Michael misalnya ya. Itu contoh pertama ya. Contoh berikutnya adalah could you tell me where Mrs. Sonia's room is in? Ya. Could you tell me which room Mrs. Sonia is in? Coba beritahu atau di manakah kamar dari Mrs. Sonia gitu ya. Tinggal diganti ya polanya. Contoh berikutnya adalah is my child going to be okay? Is my child going to be okay? Apakah anakku akan baik-baik saja? Ini biasanya pertanyaan dari orang tua ke pasien ya ketika mengunjungi anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Adegan yang lain yang sering terjadi adalah ketika pasien ini atau keluarga pasien nanyakan tentang jadwal jenguk dari dokter untuk ngecek pasiennya. Nah, kalimatnya biasanya when can we speak with the doctor? Kapan kita bisa atau jadwalnya kapan ya kita bisa ngomong dengan dokter. Frasa berikutnya, istilah ini biasa muncul ketika kita menanyakan tentang jam jenguknya, jam berapa ya. Biasa dipakai adalah what time are visiting hours? What time are visiting hours? Jam berapa aja sih jam jenguknya ya. Istilah berikutnya adalah I'm trying to locate my sister rooms. I'm trying to locate my sister room. Ini sama kayak tadi. Saya sedang mencari kamar dari saudara saya ya. Dari saudara perempuan saya. Okay. Nah, kalimat ini juga biasa muncul teman-teman ya. Baik dari keluarga pasien ya yang menjenguk ya. Apa itu? Is there anything you can do to make him more comfortable? Ada nggak halangan lain yang bisa dilakukan untuk membuat dia lebih nyaman? Ini biasanya pasiennya, keluarga pasiennya khawatir gitu ya. Oh kayaknya ini anak sedih sekali, kesakitan dan seterusnya ya. So ini istilah yang muncul, saya ulangi sekali lagi. Is there anything you can do to make him more comfortable? Nah, setelah mengunjungi pasien biasanya nih keluarga pasien visitors ini kan cari toilet ya. Tadi udah tahu ya bahasa halusnya toilet itu atau kamar mandi restroom ya. Maka kemudian istilah yang sering muncul kalimatnya adalah could you tell me where the restroom is? Could you tell me where the restroom is? Bisa beritahu di mana kamar mandi atau toiletnya. Ekspresi berikutnya adalah my child want to drink something. My child want to drink something. My child wants to drink something. Ini yang terakhir biasanya keluarga pasien kecapean juga atau mungkin ya karena nunggu lama, maka kemudian mereka bertanya, adakah tempat di mana saya bisa rebahan sebentar? Ada nggak ya di rumah sakit ya? Ya bahasa Inggrisnya apa? Is there somewhere I can lie down for a while? Thank you, that's it for today. I hope you guys can learn something and start practicing your English. Semoga ada yang bermanfaat dan bisa segera dipraktekkan teman-teman sana ya. Oke, salam sehat selalu. All the best. You never walk alone. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.